siap-siap menuju Masjidil Haram, Ka'bah, untuk tawaf wada, tawaf terakhir. Dan sore ini langsung kita cabut dari Mekah. Ini koper-koper, keadaan koper-koper yang sudah siap sore nanti akan berangkat. Kita tawaf wada pagi ini dulu ya. Koper-koper siap nih. Ada yang ke Solo, ada yang Jakarta, Cengkareng, ada yang Jogja, dan yang lainnya. Barang-barang dikirim duluan ke bandara pakai truk tuh. Ya, siap-siap. Nah, sudah siap naik bis ke Masjidil Haram. Jadi tawaf wada ini, jika manasik semua sudah selesai, manasik selesai semuanya dulu. Jadi yang belum lempar jumroh ya harus tawaf wada dilakukan setelah lempar jumroh, atau tawaf ifadah maka dia lakukan tawaf ifadah dulu, kecuali dia gabungkan antara tawaf ifadah dengan tawaf wada ya, masih dibolehkan seperti itu. Nah, saya baca sedikit penjelasan mengenai tawaf wada ya. Tawaf wada itu tawaf yang dilakukan setelah melakukan seluruh manasik. Ingat, seluruh manasik ketika akan meninggalkan kota Mekah. Tawaf ini gugur bagi wanita haid. Nah, nama lain tawaf ini adalah tawaf sodar, tawaf akhirul ahad. Menurut jumhur ulama, tawaf wada itu masuk dalam wajib haji. Nah, Nabi SAW di sini dikatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ia berkata, umiran nasu ayyakuna akhiru ahadihim bil bait illa annahu khaffafa 'anil haidhi, muttafaqun alaih. Orang-orang diperintahkan agar akhir dari ibadah haji mereka adalah tawaf di Baitullah. Tapi diberikan keringanan bagi wanita haid. Nah, pelajaran dari hadis ini itu apa? Hadis ini jadi dalil wajibnya tawaf wada jika telah selesai dari manasik haji. Karena diperintahkan oleh Nabi SAW, dan hukum asal perintah itu wajib. Ya. Artinya ini perintah yang itu adalah perintah yang muakkad, ditekankan. Nah, terus Syekh Abdullah Fauzan katakan tawaf wada termasuk dalam wajib haji. Ini juga kita temukan dalam bahasan madzhab Syafi'i ya. Walaupun jika ditinggalkan tidaklah terkena dam, kata Syekh Abdullah Fauzan. Karena tidak ada dalil khusus yang menunjukkan demikian. Nah, tawaf wada itu hendaklah menjadi akhir dari manasik haji. Ya, terus kalau misalnya dia melempar jumroh dan seluruh wajib haji maupun rukun sudah dilakukan, baru kemudian melakukan tawaf wada. Kemudian tidaklah masalah menunggu setelah tawaf wada untuk persiapan safar. Seperti kami di sini, kami masih nunggu nanti beberapa saat karena nunggu datangan bis dan persiapan barang-barang ya. Pagi kami tawaf wada, sorenya siap berangkat ke Jeddah. Nah, kemudian menunggu rombongan, berpamitan, menyiapkan kendaraan. Yang penting bukan ingin menetap lagi di situ. Kalau ingin menetap lagi berarti tawaf wadanya itu diulang. Kemudian wanita haid itu termasuk orang yang mendapatkan uzur, tidak mengapa tidak ikut tawaf wada dan tidak terkena dam. Jika wanita haid pergi tanpa menaikkan tawaf wada lalu ia suci sebelum meninggalkan kota Mekah, maka baiknya dia balik kemudian dia tunaikan tawaf wada lagi. Tapi kalau setelah meninggalkan kota Mekah, dia tidak perlu kembali. Kemudian ada ulama yang mengatakan tawaf wada ini masuk manasik, artinya bagian dari rangkaian haji. Ada yang katakan terpisah dari rangkaian haji atau dari rangkaian manasik. Kemudian tawaf wada ini tidaklah berlaku untuk umroh sebagaimana kata Ibnul Munzir. Bahkan beliau katakan ya, tidak ada persisian ulama di sini, beliau katakan ini ada ijma di situ. Walaupun ulama yang lainnya mengatakan pada umroh tetap ada tawaf wada. Nah, semoga jadi ilmu ya, nanti bisa diamalkan ketika Anda berhaji. Ingat, ini bagian dari wajib haji. Bukakanlah pintu rahmat-Mu kepada kami. Nah, kita sekarang siap-siap tawaf wada. Tunggu, saling nunggu. Yang depan rapat dulu.
Tawaf wada, ini suasananya di pagi hari menjelang jam 8:30 di waktu duha. Wa adzabil akhirah. Ya Allah, selesai dari tawaf wada, wadatnya luar biasa. Sudah selesai tawaf wada dan seluruh rangkaian manasik haji berakhir dengan tawaf wada ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji kepada Allah atas sempurnanya segala kebaikan. Lagi nunggu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa bersama-sama menunaikan sholat asar berjamaah. Yang insya Allah sholat asar kali ini adalah sholat asar yang terakhir di sini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur bahwasanya siang hari ini kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan ibadah haji kita. 29 hari sudah kita lalui dan hari puncak kemarin juga kita sudah lalui bersama dengan lancar. Mulai tanggal 8 kita bersama-sama tarwiyah. Tarwiyah alhamdulillah kita lakukan dengan sempurna, maksudnya bisa sholat 5 waktu di Mina, kemudian kita bisa beribadah dan berzikir pada hari tarwiyah tanggal 8. Kemudian tanggal 9 juga kita melakukan wukuf di Arafah dengan penuh khidmat, bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, memanjatkan doa pada waktu-waktu yang mustajab pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Kemudian tanggal 10, malam tanggal 10 juga kita bisa mabit bersama-sama, tidur di Musdalifah. Bapak Ibu, banyak di antara teman-teman yang lain masuk Musdalifah itu hanya lewat saja, saling bertanya-tanya, khususnya kami dengan teman-teman sesama penyelenggara menanyakan, istilah mereka itu, kamu tidur di Musdalifah apa tidak? Mereka rata-rata Bapak Ibu sekalian lewat tengah malam, mereka lewat begitu saja, atau tidur sebentar, kemudian lewat tengah malam mereka mengejar untuk melakukan tawaf ifadah. Jadi dari Musdalifah ke Masjidil Haram istirahat, kemudian sorenya melontar Jumrah Aqabah. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mabit sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ini diantara
poin yang kita lakukan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kemudian hari-hari tasyrik juga kita lalui dengan begitu khidmat, mengambil nafas tani. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyempurnakan semua rukun dan wajib haji kita. Selanjutnya kita tinggal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ikhtiar, semua upaya. Kita tidak mengatakan kita adalah yang paling benar atau paling sunnah, tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi semua adalah ikhtiar yang kita lakukan. Selanjutnya kita bertawakal pada Allah dan berdoa semoga apa yang sudah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji kita menjadi ibadah haji yang mabrur, ibadah haji yang diterima oleh Allah dan tiada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu sekalian harapan kita dalam perjalanan ibadah haji kita ini. Tidak ada yang lain. Harapan kita adalah haji yang mabrur. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillah dengan rasa syukur, semua rangkaian ibadah kita, perjalanan kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung semua program yang sudah kita canangkan. Bapak Ibu sekalian sudah bekerja sama antara satu dengan yang lainnya sangat baik sekali, sehingga ini semua sangat mendukung semua rangkaian ibadah haji kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim teknis, guide, tim teknis, kemudian para asatid sekalian yang sudah begitu meluangkan waktu dan tidak kenal lelah untuk bersama-sama mendampingi Bapak Ibu sekalian mensukseskan semua program perjalanan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu sekalian serta para ikhwan sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan jazaa. Semua kita sudah beres semua insyaallah sudah okey, tidak kita ada kurang sama kamu apa hal haji, insyaallah semua okey, tidak ada kurang lagi kita. Amin. Semua bagus insyaallah. Insyaallah tidak ada kurang apa benda, kita tidak kurang sama kamu kerja apa, semua okey, bagus ha? Bagus. InsyaAllah kita berjumpa lagi tahun depan insyaAllah. Amin. Kita lagi haji insyaAllah. Kalau ada rezeki Tuhan tulis insyaAllah kita bertemu lagi insyaAllah di sini insyaAllah. Syaitan. Okey. Allah jadi menyampaikan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu ada salah seorang jemaah haji setelah melempar jumroh di Nafar Thani lalu didekati oleh salah seorang wartawan dari Saudi. Ditanyakan bagaimana perasaanmu setelah menyelesaikan rentetan ibadah haji. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah saya senang sekali hari ini sudah selesai melempar jumroh dan insya Allah akan segera kembali ke tanah air. Lalu ditanya, apa harapanmu? Ketika ditanya apa harapanmu, dia tidak bisa menjawab, hanya
tangisan yang semakin keras yang keluar dari dirinya. Begitu ditenangkan oleh si wartawan, lalu dia bilang, harapan terbesar saya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan saya untuk datang lagi ke Mekah ini, karena begitu rindunya saya untuk datang lagi ke kota Mekah. Tadi pagi juga ada video yang menyebar dan viral dari salah seorang petugas Indonesia yang menangis ketika para jemaah pada pulang ke tanah air karena begitu dekatnya Bapak Ibu sekalian hubungan terbangun selama kurang lebih 42 hari berjemaah reguler di tanah suci ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dapatkan bahwasannya tadi disinggung oleh Direktur Utama Nur Ramadan, bahwasannya kita sudah melalui ibadah haji dengan ikhtiar maksimal yang bisa kita lakukan, dan yang tersisa adalah perjuangan yang tidak kalah panjangnya untuk menjaga kemakmuran haji ini. Karena apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh terakhirnya. Nah, tadi penyampaian dari Ustadz Didi dan Ustadz Musdol, penutupan dan pelepasan jamaah untuk kembali ke tanah air. Nah, saat ini sore ini kita mampir ke Wong Solo di Jeddah, sudah sampai Jeddah. Disajikan makan lagi sebelum kita melaksanakan sholat maghrib di jamaah takdim atau takdir dengan sholat isya. Enak Wong Solo. Satu pelajaran di sini kami sholat jamaah takdim maghrib isya di Kornes. Kami sholat maghrib 3 terus isya 2, kemudian setelah itu kami kerjakan sholat witir. Sholat witir itu nyata pelajaran pentingnya boleh dilakukan setelah sholat isya walaupun masih di waktu maghrib. Yang penting kan sudah melaksanakan sholat isya dengan jamaah takdim tadi. Jadi sholat witir melakukan 3 rakaat ada sholat isya yang dijamak dengan sholat maghrib. Nah, catat pelajaran pentingnya ini ada dalam fikih Syafi'iyah. Allah barik fiik. Suasana kota Jeddah. Nah, sudah sampai di Bandara Jeddah, Bandara Internasional Jeddah, untuk persiapan barang-barang. Zaman Ramadan sedang ngantri untuk masukin barang, check-in. Lewat pemeriksaan ketat. Sekarang ke ruang tunggu sudah lewat imigrasi dan pemeriksaannya luar biasa di Bandara Jeddah ini. Lihat kalau di Bandara Jeddah maupun di Madinah ketika mau balik ke Indonesia itu banyak-banyak sabar karena ada aturan-aturan yang nanti berubah dan kita kaget begitu saja. Ya, nanti deh Anda bisa saksikan sendiri kejadian-kejadian ada. Ya, kami kuliah memang seperti itu. Jadi ya intinya banyak-banyak sabar deh ya. Alhamdulillah sudah masuk di pesawat Saudi. Sudah masuk di pesawat Saudi, siap-siap menuju ke Jakarta. Sudah mau jam 3 dini hari ini, di Indonesia jam 7.
selamat dengan delay sekitar 6 jam ya, delaynya pesawat itu sama dia. Alhamdulillah ala kulli hal. Transit dulu di Anara sebelum penerbangan ke Jogja besok. Begini dari Jumat 7 Juli 2023 kita akan siap-siap bertolak dari Soekarno-Hatta menuju ke Bandara YIA. Nah, semalam kita diberi tempat nginap di Anara seperti awal ketika kita transit di sini dan sudah sarapan, kemudian beralih ke Jogja. Semalam kami tiba dengan pesawat Saudia itu sekitar jam 11 malam ya. Kemudian istirahat karena semalam itu bisa harusnya jam 5 sore tapi telat 6 jam dikarenakan ada perbaikan teknik dari pesawat terbang dari Jeddah ke Jakarta. Semoga Allah berikan keselamatan untuk kepulangan kalian dengan pesawat Garuda nanti. Ada satu sunnah bagi jamaah haji ketika sampai di rumah melakukan sholat 2 rakaat di masjid terdekat. Jadi masjid terdekat dimanapun di tempat Anda lakukan sholat ini, yaitu niatannya sholat 2 rakaat karena tiba dari safar haji. Dari Ka'ab radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW jika tiba dari safar pada waktu duha, beliau masuk ke masjid ya, jadi cari masjid terdekat berarti ya. Kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum beliau itu duduk. Juga hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, aku pernah bersama Nabi SAW ketika safar. Ketika kami tiba di Madinah, beliau mengatakan padaku, udkhulil masjidah fasholli rakaatain. Masuklah ke dalam masjid dan lakukanlah sholat 2 rakaat. Jadi kalau bisa mobilnya jangan sampai mampir dulu ke rumah, tapi ke masjid dulu untuk lakukan sunnah ini dan praktekkan juga untuk safar yang lainnya. Allah yabarik fiik. Dengan Garuda Yogyakarta International Airport YIA Kulon Progo. Bersama tuh kelebihan muatan. Nunggu bagasi. Selesai barang-barang yang akan dibawa ke rumah. Alhamdulillah selamat semua, tapi ada beberapa jamaah sekitar 54 barang itu tertinggal di Jeddah karena masalah teknis di bandara. Di Masjid Darus Sholihin langsung sholat 2 rakaat ya, sholat yang jadi sunnah ketika tiba dari safar.
Alhamdulillah, dan berakhir safar kami dan sudah berjumpa dengan keluarga saat ini. Allah barik fiik. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bismillah.